sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di kanal ini Wahyu Sejati Official. Kali ini tuh aku mau membahas tentang negara Jepang, atau seringkali dijuluki sebagai negara Sakura atau negara samurai. Wah, sehebat apa sih negara samurai itu? Sehebat apa negara Sakura itu? Wow, banyak yang bertanya-tanya nih, sehebat apakah sih negara Jepang itu? Wow, kalau kita melihat tentang Jepang, ada suatu bayang-bayang kengerian tersembunyi di balik negara itu, di mana saat Perang Dunia II, militer Jepang menjadi militer terkuat, bahkan menjadi militer yang sadis, kejam. Bahkan Indonesia sendiri pernah dijajah Jepang, walaupun sebentar, tapi kengeriannya luar biasa. Lalu sekarang sehebat apa negara samurai itu? Beberapa faktor utama yang menopang kehebatan Jepang. Yang pertama, faktor teknologi dan inovasi yang tinggi. Negara Jepang merupakan satu negara yang memiliki kemajuan teknologi dan inovasi yang tinggi. Bahkan banyak brand-brand teknologi besar dari Jepang, seperti Toyota, Honda, di mana Jepang ini juga sudah memiliki teknologi robotik. Teknologi Jepang tak kalah jauh nih sama negara maju lainnya. Bahkan teknologi Jepang, masalah kualitas dan inovasinya sedikit lebih unggul daripada Cina. Tapi masalah jumlah produksinya jauh di bawah Cina. Karena Cina merupakan pabriknya dunia. Sedangkan Jepang menjadi inovasi dan teknologi yang lebih tinggi. Bukan hanya masalah teknologi dan inovasinya saja yang tinggi. Faktor kedua yang menjadi penopang dari negara Jepang ini, di mana negara Jepang ini memiliki kualitas, kedisiplinan, dan kualitas produk yang tinggi. Kalian tahu nggak sih, antara produk-produk dari Cina dengan produk-produk dari Jepang, kira-kira lebih awet yang mana? Kalau masalah banyaknya atau kuantitasnya memang lebih banyak Cina, produksinya banyak Cina. Karena Cina memproduksi yang banyak supaya bisa disebarkan dan dijual lebih banyak, sehingga menghasilkan cuan yang banyak. Sedangkan masalah awetnya, produk Jepang jauh lebih awet. Karena produk Jepang memang diakui dunia dengan produk yang awet, presisi, dan berkualitas tinggi. Produk Jepang jauh lebih awet. Walaupun produksinya tidak sebanyak Cina, tapi masalah kualitas atau keawetannya lebih awet produk Jepang. Wah, itu masalah produk ya. Bahkan Jepang pun memiliki kedisiplinan. Jepang juga memiliki kedisiplinan yang tinggi tentang membuang sampah, tentang sosial, tentang jalan raya. Jepang punya kedisiplinan yang tinggi. Ya, tentunya berbedalah dengan negara Indonesia. Kalau negara kita Indonesia ini punya kedisiplinannya, cuma kedisiplinannya tingkatnya rendah, jauh lebih rendah atau di bawah Jepang. Yang ketiga, masalah teknologi udah, masalah produknya juga udah.
Lalu yang ketiga ini masalah apa? Masalah budaya global. Ya kalian tahulah, film-film kartun seperti Shinchan, Doraemon, lalu anime, manga, Naruto, itu semua adalah budaya Jepang. Itu semua adalah sinetron atau kartun Jepang yang mendunia. Wah, orang Indonesia aja juga suka kok nonton budaya Jepang. Harigato gitu ya, budaya-budaya Jepang gitu. Makan sushi, lalu makan daging sapi gitu ya, wagyu. Wah, itu semua budaya Jepang. Budaya Jepang yang berhasil menjadi budaya global. Bukan hanya itu aja, bukan hanya sampai pada budayanya saja. Bahkan ada hal lain nih. Ada hal lain, ada faktor lain yang menopang keunggulan Jepang. Ya, kalau kita bahas masalah yang keempat ini. Yang keempat ini ya. Kita membahas nih masalah politik. Politik Jepang atau Jepang dikenal negara damai. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dan kehancuran Jepang karena bom atom dari Amerika, Jepang menyerah tanpa syarat. Dan Amerika mengajukan proposal kepada Jepang. Jepang tidak boleh punya militer perang seperti negara lain pada umumnya. Karena militernya Jepang kejam, sadis. Akhirnya Jepang menandatangani proposal itu. Jepang memang tidak punya militer perang. Tapi Jepang punya pasukan bela diri Jepang. Pasukan bela diri Jepang fungsinya hanya untuk mempertahankan negara Jepang itu sendiri. Bukan untuk menyerang negara lain. Bukan untuk membombardir negara lain. Hanya sebatas mempertahankan negara Jepang atau membela diri Jepang itu sendiri. Bukan hanya itu aja ya. Yang kelima, ada juga nih masalah militer. Ya benar sih, Jepang nggak punya militer secara normal seperti negara lain. Tapi Jepang punya pasukan bela diri. Di mana pasukan bela diri Jepang ya kualitasnya hampir sama seperti militer pada umumnya. Ada pasukan bela diri darat yang kemampuannya setara dengan militer darat. Ada pasukan bela diri laut, maritim, yang kemampuannya setara dengan militer angkatan laut. Ada juga pasukan bela diri udara yang kemampuannya setara dengan pasukan militer udara. Wah, ini akal-akalannya Amerika aja nih untuk membentuk atau untuk mengolah Jepang. Di mana Jepang ini sendiri walaupun militernya tidak sehebat atau tidak sebanyak militer Cina, tapi militer Jepang sudah dimodernisasi. Ya tentunya oleh Amerika, negara paman Sam, yang melatih pasukan Jepang mengendarai jet tempur, pesawat, kapal perang di zaman modern ini. Cara menembakkan rudal dilatih nih. Menembakkan rudal Tomahawk, rudal jarak jauh yang bisa sampai ke daratan Cina. Dilatih. Dan itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.